anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Sri Wayuni di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Kalian sudah lihat video Ibu yang sebelumnya? Pada video kali ini adalah lanjutan materi pembelajaran kita dari video yang sebelumnya, yaitu materi pembelajaran kita tentang teks berita. Pada materi yang sebelumnya, ataupun video Ibu yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari teks berita, kemudian unsur-unsur dari berita, dan juga ciri-ciri berita. Nah, pada video yang sekarang ini, Ibu akan membahas tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Penjelasannya sebagai berikut. Struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita. Pola struktur teks berita menggunakan pola piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah yang terpenting, hingga bagian yang paling bawah dianggap kurang penting. Struktur teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang diangkat. Kemudian struktur yang kedua adalah kepala berita, merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah berita, di mana di dalamnya berisi 5W plus 1H. Selanjutnya adalah tubuh berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W plus 1H. Sedangkan yang bagian yang paling akhir disebut ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Unsur-unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh, wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Dio mengatakan bahwa papanya pingsan karena lelah. Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan sebagainya. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 13.25 WIB, Dea telah sampai di sekolah SMP Negeri 1 Datuk 50. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, akhirnya, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, setelah mendapat laporan, polisi menuju ke TKP. Anak-anak, demikian video yang Ibu buat pada pembelajaran kali ini. Ibu harapkan kepada kalian tetap semangat belajar dari rumah, kerjakan tugas dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih.